Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman gangguan pengobatan tiroid yang sedang saya jalani. Ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid yang saya lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Nah, jadi teman-teman ya, dari video yang awal-awal saya sudah menjelaskan bahwa saya adalah penderita gangguan kelenjar tiroid dengan gangguan kanker tiroid tipe folikuler. Nah, jadi dan saya sudah melakukan operasi total dua-duanya kelenjar tiroid saya. Jadi saya sudah menjadi tuna tiroid. Nah, pengetuna tiroid itu jadi harus minum obat seumur hidup sebagai pengganti hormon tiroid, karena intinya saya sudah tidak mempunyai kelenjar tiroid penghasil hormon tiroid, jadi saya harus dibantu dengan minum obat. Jadi obatnya itu yaitu kalau dokter bilang sih tidak bilang obat ya, cuman itu adalah untuk pengganti hormon tiroid. Jadi karena memang hormon tiroid itu penting untuk metabolisme tubuh, jadi saya harus minum itu seumur hidup karena saya sudah tidak memiliki pabriknya yang untuk memproduksi hormon tiroid secara alami dari tubuh saya sendiri. Jadi harus dibantu dari luar, yaitu dengan meminum hormon sintetis dari luar, yaitu kalau kita bilang ya obat ya gitu kan. Nah, dan untuk pengobatan 2 bulan terakhir ini yang saya jalani yang memang benar-benar signifikan pengobatannya, yaitu memang karena 2 bulan ini memang pertengahan tahun itu biasanya kan memang kalau kayak orang anak sekolah itu mungkin dibilang ada penilaian, ada penilaian seluruh tubuh kalau kita ya gitu kan. Jadi ada rapot, ada jadi gini ya teman-teman semua, 2 bulan ini saya terdeteksi ada kekambuhan kanker. Nah, wow, takut dong gitu kan. Nah, terus wah gimana ini gitu kan. Nah, terus pasti ada perasaan takut kalau udah terdeteksi ada kanker, otomatis karena saya sudah tahu pasti itu kita disarankan ablasi. Nah, memang benar dokter setelah mengetahui cek lab yang bulan Juni memang ada kenaikan signifikan, yaitu dari angka 0,01 di bulan Januari, ternyata setelah di bulan Juni 6 bulan kemudian itu menjadi 4,8. Nah, itu kan kenaikannya signifikan, tahu tinggi sekali kenaikannya. Kenaikannya berarti banget gitu kan, kenaikannya tinggi banget. Nah, akhirnya sama dokter disarankan untuk terapi ablasi, tapi dengan syarat kalau setelah off minum obat pengganti hormon itu hasilnya masih di bawah 3, nanti tidak jadi ablasi. Tapi kalau hasilnya di atas angka 3 itu tetap dilakukan terapi ablasi, karena dokter pun yang merawat saya sudah bilang jangan sampai kecolongan dengan kondisi badan ibu sendiri gitu. Nah, akhirnya ya udah saya jadi manut sama dokternya ya. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman semua, pokoknya nanti kalau hasil lab apapun, kalau kita kontrol terus dan saran dokter seperti apapun, sebisa mungkin kita mengikutinya, karena yaitu dari awal saya sudah jelaskan kalau gangguan kelenjar tiroid itu ada yang bilang sih tidak bisa sembuh total,
hanya sehat terkontrol. Nah, jadi sebisa mungkin keluhan-keluhan yang kita alami, kita konsultasikan kepada dokter yang merawat kita. Nah, ya jadi gitu teman-teman ya. Setelah saya disarankan untuk ablasi, nah dan syarat ablasi itu sendiri kan kita harus off obat pengganti hormon tiroidnya itu selama 3 minggu. Nah, jadi setelah saya sudah terdeteksi itu dengan hasil lab itu, terus saya diagendakan untuk off dulu selama 3 minggu tidak minum obat, terus kembali lagi kontrol untuk dicek lagi. Dan setelah dicek kembali, setelah off tidak minum obat itu, akhirnya kontrol kembali, terus dan hasilnya sambil menunggu hasilnya tetap yang dikduk tidak karuan gitu kan, karena sudah memikirkan efeknya nanti kalau udah ada pertimbangannya, kalau ablasi pasti repot kan, kita diisolasi terus tidak bisa berkumpul secara bebas dengan keluarga gitu kan, karena memang efek radiasinya kan memang tidak bagus buat orang yang sehat. Nah, jadi atau buat orang lain itu kan tidak bagus, memang ada efek sampingnya. Nah, jadi saya sudah memikirkan ini nanti anak saya gimana, terus gimana sekolahnya dan lain-lain, gimana saya mengurusinya gitu kan. Nah, terus akhirnya ya sudah itu, setelah dilihat hasilnya sama dokter langsung bilang alhamdulillah Bu, tidak jadi ablasi. Dan itu suatu wow, luar biasa ya, Allah kasih kayak apa ya, kayak mukjizat gitu loh, kayak bener-bener surprise besar. Saya sudah deg-degan, terus sudah panik, sudah memikirkan langkah ke depannya gimana, terus nanti udah memikirkan biaya hidup kalau habis rawat itu gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih hasil yang memuaskan, yang sesuai harapan saya terutama, karena saya terus berdoa juga, ya Allah semoga saya diberikan hasil yang baik, kesembuhan badan ya. Kalau untuk keluhan ya kita bisa meminimalisir sendirilah, karena memang gangguan tiroid itu memang keluhannya setiap hari selalu ada, dan itu keluhannya biasanya berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah dikasih tahu sama dokter bahwa hasilnya bagus dan tidak jadi ablasi, saya bersyukur banget. Tapi di sini saya tetap disarankan untuk terapi meminum cairan iodin dengan dosis yang kecil. Jadi kalau biasanya kalau ablasi itu sendiri kan biasanya yang dosisnya besar 35, dosis 35 sampai 100 atau 150. Nah, saya itu cuman dikasih yang 5, dosis 5. Nah, jadi setelah minum dosis 5 itu boleh langsung pulang. Dan hari selanjutnya saya disarankan untuk cek seluruh badan atau sidik seluruh tubuh atau whole body scan, WBS. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Walaupun saya kadang mikirnya gini, ya Allah, masa saya bolak-balik ke rumah sakit dalam 1 bulan itu bisa 5 kali gitu kan, 3 sampai 4 kali lah setidaknya bolak-balik gitu kan. Nah, tapi ternyata memang kita dicek dari atas ke bawah seluruh badan saya, jadi saya bersyukur gitu, alhamdulillah. Dan semua itu tetap ditanggung dari kartu kesehatan. Jadi untuk teman-teman semua saya sarankan tidak usah ragu, tidak usah bingung kalau memang memiliki kartu kesehatan,
gunakan untuk pengobatan yang memang diperlukan. Khususnya kalau saya memang sudah saya manfaatkan banget gitu kan, sudah saya pokoknya saya harus bisa memanfaatkan dan harus bisa mengopeni bahasa Jawanya, maksudnya bisa melanjutkan terus kartu kesehatan saya gitu kan. Nah memang karena sudah saya manfaatkan banget ya, jadi gitu teman-teman semua ya. Memang kartu kesehatan sudah sangat membantu saya dalam pengobatan gangguan kelenjar tiroid yang saya alami sampai saat ini ya. Jadi memang saya sudah menggunakan selama 5 tahun ini untuk pengobatan. Jadi untuk teman-teman semua saya sarankan kalau berobat bisa menggunakan kartu kesehatan. Memang sangat membantu sekali gitu kan. Pokoknya memang benar-benar bermanfaat. Nah untuk teman-teman semua itu perjalanan pengobatan saya selama 2 bulan ini yang saya alami ya memang benar-benar sangat apa ya, ya sangat repot lah, sangat merepotkan, tapi alhamdulillah dengan hasil yang dicapai saya mendapatkan pengecekan seluruh badan saya dan alhamdulillah hasilnya dinyatakan bersih. Nah jadi ya ada langsung kayak ada kekuatan lagi gitu kan, wow ternyata saya bisa sehat walaupun kemarin sempat ada keluhan-keluhan seperti ini seperti apa ya kurang semangat hidup lah gitu kan, semangat hidupnya menurun gitu kan. Nah terus tapi alhamdulillah dengan adanya kabar baik, alhamdulillah Bu jenengan dinyatakan bersih. Nah cuman karena habis tidak minum obat, karena off minum obatnya terjadilah hipotiroid. Nah untuk bulan ini saya mengalami hipotiroid. Ini saya sedang alami yaitu keluhan-keluhan hipotiroid memang benar-benar saya rasakan gitu kan. Jadi memang ya karena kita obatnya dihentikan, jadi kan memang kita nggak punya suplai hormon tiroidnya. Nah jadi untuk keluhan-keluhan hipotiroid yang saya alami saat ini di video selanjutnya ya, biar nanti bisa menjelaskan panjang lebar apa yang saya alami dan apa yang saya keluhkan setelah tetes dosis kecil ini gitu kan. Nah, nanti di part selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.